Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad khataman nabiyyin sayyidil mu'alakati wa ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah wa al-Quran hakama al-Quran imam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu dzul jalali wal ikram rabbika dzul jalali wal ikram. Sadaqallahul azim wa barak. Yang kami hormati Wabil khusus Ustaz Abdul Qadir Jilani yang datang dari Palembang sore tadi, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang datang dari jauh, dari Payang, yang datang dari dekat, anak-anak yang kami sayangi. Puja-puji syukur kita kepada Allah. Malam hari ini kita kumpul kembali di tempat ini, di taklim kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Selawat dan salam bagi baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya yang hadir malam hari ini istiqomah mengikuti jejak langkah perjuangan baginda Rasul, memperagakan akhlak yang mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengawali acara kita malam hari ini bahwa mulai malam ini, malam minggu ini, kita buka kembali taklim kita. Setelah sekian minggu kita tutup, mulai sebelum Ramadan sampai sekarang Syawalnya sudah habis, sudah lewat sebulan, sudah terlambat kita buka ini. Jadi mulai malam hari ini kita buka kembali pengajian kita yang selama ini taklim kita itu setiap malam minggu. Jadi kalau orang malam minggunya malam panjang di pinggir pantai atau di lobi hotel atau lagi makan-makan di mana kan, di karaoke, di kafe, nah kita malam minggunya di majelis taklim. Alhamdulillah. Jadi malam hari ini kita mulai buka kembali. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, barangkali kita sama-sama sudah merasakan, sudah mengalami, kita barusan habis puasa, ya. Habis puasa walaupun sudah sebulan lebih lewat. Tapi bekas puasa ini, hasil puasa kita kemarin itu, hasil didikan puasa kemarin itu, yang katanya kita ini keluar sebagai pemenang, keluar sebagai fitrah kembali. Nah ayolah, marilah hasil puasa itu kita pelihara. Kalau mesin mobil itu di maintenance, dipelihara mesin mobil itu, jangan sampai rusak lagi, ingati-ngati, jangan sampai rusak lagi, jangan sampai kotor lagi. Kita sudah bersih, sudah suci, sudah seperti dari rahim ibu, tapi nanti setelah bulan-bulan ke depan kita kotori lagi. Jadi kalau kita nganggap, kalau para sahabat dulu, kalau bulan
nangis rame-rame sambil dia ngobrol di taklim, membahas pengajiannya, bahas hasil Ramadannya. Dia itu nangis kalau sudah puasa itu sudah mau habis. Kenapa? Karena dia tahu di bulan Ramadan itu banyak kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah. Nah ini sebentar lagi habis, maka dia itu nangis, sedih dia karena mau ditinggalkan oleh Ramadan. Kalau kita kan tidak tahu kan kapan habis Ramadan itu tidak tahu kan. Yang penting baju baru, ada ketupat, ada bolu, kan? Tapi kalau zaman Nabi dulu, zaman Rasul dulu, dia itu begitu. Mau masuk Ramadan dia senang, karena Allah akan memberikan, akan menurunkan rahmatnya di bulan Ramadan. Yang di bulan-bulan lain tidak ada rahmat itu. Yang di bulan-bulan lain pengampunannya tidak ada seperti di bulan Ramadan. Maka dia sayang ditinggalkan oleh Ramadan. Kalau kita kan malah kalau baca pagi nak lalu barang kan keluarnya kan, maka habis gancang puasa kan. Maka bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, inilah hasil puasa kita kemarin yang katanya sudah diampuni oleh dosanya, yang serajin sholat malamnya, yang puasa siangnya diampuni oleh Allah dosanya. Itu jangan dibuat lagi kan, jangan nambah lagi, jangan nambah dosa lagi. Berarti kalau nambah dosa lagi, dibuat lagi, berarti kita itu mengotori jiwa kita lagi, mengotori iman dan takwa kita. Maka harus dipelihara. Sebab kalau bakal ngulang lagi, ketemu dengan Ramadan lagi tahun depan kan belum tentu ketemu lagi itu kan. Tahun Ramadan tahun depan kan belum tentu ketemu. Nah berarti fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh Allah di bulan Ramadan kemarin belum tentu ketemu lagi, gitu kan? Maka sayang kalau dinodai lagi, dikotori lagi. Maka kami ngajak, ayo kita pelihara itu. Kan sudah dengan susah payah, dengan penuh kesabaran, dengan haus, dengan lapar, yang sudah kita kerjakan itu jangan sampai dikotori lagi. Jadi enak ya kan? Jadi enak ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini memang ngomongnya gampang, tapi ngerjakannya sulit, ngerjakannya sukar. Mengapa? Karena kita ini kan dikaruniai oleh Allah nafsu kan. Emang Allah mengilhamkan itu kan. Fahamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan fujur dan takwa. Keburukan dan ketakwaan. Nah, yang keburukan ini kan lebih banyak dikendalikan oleh nafsu. Kalau nafsu sudah bergabung dengan iblis, nah ini bahaya. Sebab nafsu bergabung dengan iblis, nafsu itu pintu masuk iblis. Nafsu itu pintu yang lebar untuk iblis masuk. Jadi kalau nafsu sudah masuk iblisnya, disitulah ada kekuatan besar yang akan menggiring kita untuk berbuat maksiat. Karena itu apa? Karena itu kita dianjurkan oleh Allah berlapar-lapar puasa itu untuk mengendalikan nafsu. Kalau nafsunya dikendalikan, nah itulah nafsu yang mutmain, nafsu yang mutmainah. Bukan nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mazmumah. Jadi kita bisa mengendalikan nafsu itu tadi menjadi nafsu mutmain, nafsu
nafsu mutmainah, nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, hasil didikan puasa. Kalau nak belago, bulan puasa, mohon maaf lur, aku udah baca ngeladeni kawan, aku udah puasa, ya kan? Kalau ada yang ngajak bertengkar, aku minta maaf nih, aku udah puasa. Artinya belajar sabar. Nah, kesabaran itulah yang mengendalikan jiwa kita, mengendalikan nafsu itu tadi. Menjadi nafsu yang mutmainah, nafsu yang tenang, nafsu yang tentram, nafsu yang damai. Nah, itulah nanti nafsu yang damai, itulah nafsu mutmainah, itulah yang dipanggil oleh Allah, ke sini. Ya Tuhan nafsul mutmainah irji'i, sini kata Allah. Di sini berarti apa? Bukan di sana. Nah, maka marilah kita jaga hasil puasa itu. Jangan sampai sudah payah-payah puasa dikotori lagi. Pas lagi kotor-kotornya kita innalillahi. Kira-kira kemana Pak Mati? Kalau lagi kotor-kotornya, lagi nakal-nakalnya, lalu dipanggil oleh Allah innalillahi. Kira-kira balik kemana kira-kira? Wong yang rajin sholat, rajin puasa lagi belum tentu kan? Apalagi kalau innalillahnya dalam keadaan kotor. Yang pasti itu dicuci dulu itu kan, dari zoom masuk ke mesin cuci dulu. Nah, kita digodok di mesin cuci dulu lah, kita tidak kuat dulu kan. Nah, maka inilah ya, barangkali inilah. Dan satu lagi, kita tentu bersyukur malam hari ini kita ketemu lagi, kita bahagia, ketemu Siano, ketemu Pak Jai, itu lagi, sudah lama udah ketemu ibu itu. Sebetulnya banyak sekali manfaat taklim itu. Bukan cuma untuk menuntut ilmu, untuk bekal satu kali saat kita kembali kepada Allah, tapi yang penting lagi itu silaturahimnya itu yang penting. Yang penting juga silaturahim itu. Kita ketemu lagi, nah inilah lama udah ketemu, inilah sekian bulan udah pernah ketemu. Itu malam ini ketemu, alhamdulillah. Maka kita bersyukur kepada Allah, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Yang tadi saya kutip satu ayat tadi, fabi'ayyi ala rabbika tukadziban. Nikmat mana lagi kata Allah yang kamu dustakan? Kamu ngedip atau itu kata Allah, aku yang ngatur itu. Kan kehendak kamu itu. Kalau pas belalak matonya Allah lupa ngedip gitu. Belalak mato kita dan ngedip, jadi apa gitu? Atau mejem Allah lupa melek, mejem sepanjang. Itu siapa yang ngatur? Kita yang ngatur? Tidak kan? Ada kita ngatur. Ada lagi Bapak dan Ibu yang satu keajaiban, aku pikir itu gaibnya Allah itu menciptakan manusia. Kita makan itu Ibu, kita makan. Waktu gigi itu ngunyah, giginya ngerapet, giginya, lidah itu tuh narik. Coba perhatikan. Waktu gigi mangap, lidah itu dorong makanan supaya berada di bawah gigi itu, berada di pucuk gigi itu. Jadi waktu kita ngunyah itu, lidah itu masuk maju mundur dia ngatur itu. Nah, siapa yang ngatur itu? Coba perhatikan itu. Oh, ternyata kita ini kalau Allah udah ngirim nikmat lagi, benar-benar kita menderita. Itu menderita, betul-betul menderita. Gitu. Maka kalau orang-orang yang dahulu itu, orang-orang yang ahli terhadap Allah itu, dia itu ngomong dengan Allah, ya Allah, Engkau yang menghidupkan aku, ya Allah, Engkau Tuhanku, Engkau yang menghidupkan aku.
bisa hidup, tanpamu aku tidak bisa melata di muka bumi. Ya Allah, Kau yang menggerakkan aku, tanpamu aku tidak bisa bergerak, ya Allah. Tanpa. Nah maka ibu-ibu, bapak-bapak, Allah inilah kita ngaji ini macam mana kita ini merasa punya Allah, Bapak. Merasa punya Allah. Ini jarang dibahas. Aku perhatikan di pengajian Manobae jarang bahas macam mana ngajak orang itu supaya dia merasa punya Tuhan, dia merasa punya Allah. Yang ada itu pokoknya ceramah selesai, dapat amplop balik selesai kan. Tidak mikiri jamaahnya itu macam mana jamaah ini merasa punya Tuhan, merasa punya Allah. Jemaah itu dibimbing, dididik supaya dia mengenal Allah, supaya dia merasa punya Allah, dia merasa bersalah dengan Allah, maka dia istighfar. Kalau tidak pernah merasa bersalah dengan Allah, tidak pernah dia istighfar. Aku tidak pernah punya salah dengan Pak Simin, ngapain aku minta maaf kan? Tapi kalau aku merasa punya salah dengan Pak Simin, tentu aku satu kali salah aku minta maaf dengan Pak Simin. Nah inilah, maka di ta'lim ini kita ini belajar macam mana dekat dengan Allah, kenal dengan Allah, merasa kita ini punya Allah, merasa diawasi oleh Allah. Dan ini aku kira pelajaran langka. Banyak ceramah itu kan, ceramah apalagi yang pelawak kan ya. Ceramah hebatnya uang bawa yang ustaz itu bagus lemah apa itu tidak ngantuk kan. Ketawa terus panjangan kan, tidak ngantuk kan. Tahu terus panjangan. Nah, itu yang dianggap Ustaz Kondang. Apa Ustaz Kundang? Dianggap Ustaz Kondang. Tahan lagi dia, tahan bayar datang ke Ustaz Kondang itu kan. Ngapo? Karena seneng ibu-ibu itu tahu-tahu kan sepanjang dia ceramah itu ketawa terus ibu-ibu kan. Akhirnya dia senang. Tidak mikirkan macam mana supaya ibu-ibu ini merasa punya Tuhan, merasa dekat dengan Tuhan, merasa diawasi oleh Tuhan. Nak ngambil barang jemaah, ini barang jemaah, merasa diawasi oleh Tuhan. Nah inilah kekurangan kita. Kalau kita tidak merasa diawasi oleh Tuhan, kalau jauh dengan Tuhan, akhirnya main sikat baik kan. Caplos ini, caplos itu, sikat sini, sikat situ. Kemudian padahal kata Allah kulluman alaiha fan. Semuanya akan tumbang, semuanya akan binasa. Yang cantik binasa, yang ganteng binasa, yang banyak duit hancur, yang banyak hartanya hancur juga. Kulluman alaiha fan. Semuanya akan binasa, semuanya akan tumbang, semuanya akan musnah, kecuali wajah pokok wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kecuali Allah yang maha besar dan yang maha mulia, Barangkali ini sudah pengantar, lebih kurang mohon maaf. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama jemaah takhir yang biasa malam minggu datang, mulai malam minggu depan kita mulai taklim lagi. Jangan jauh dengan Allah, seminggu sekali itu baik kurang pak. Kalau kita kepengen dia mencari Allah, caranya hebatnya ngaji kita mencari Tuhan kan ya. Tapi sebetulnya itulah tujuan kita hidup. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Mohon maaf kepada Allah benar-benar, terima kasih.